Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء الله العارفين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد تاج الدين ابن عطاء السكندري وأصوله وفروعه وآل سلسلته شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخ أستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين كافة آمة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon bantuan doa tabaruk surat Al-Fatihah, mendoakan yaitu jamaah di antara keluarga kita, Ibu Haja Din Suryatina, yaitu Ibu Haja Aryono Sujat, sebagaimana yang tadi telah diberitahukan saat ini sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Semoga dengan doa kita, dengan barokahnya bulan suci Ramadan, barokah kita yaitu ibadah dan pengajian pagi hari ini, Allah mengangkat penyakitnya dan diberikan rahmat kesehatan, kesembuhan. Biniati doa khususon Ibu Hajatin Suryatina, biniati doa siha wal afiyah zahiran wa batinan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk keluarga kita semuanya, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keselamatan lahir batin, kesehatan lahir dan batin, diberkahi hidupnya di dunia, dan semoga kelak ketika dipanggil Allah ditetapkan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana biasa sebelum ngaji, mari kita tabaruk dengan doa senandung Al-Quran. Semoga rahmat Allah, khususnya di bulan Ramadan, di mana Allah pernah menurunkan yaitu kebenaran kitabullah Al-Quran Karim dalam peristiwa nuzulul Quran. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai roh kehidupan kita, menjadi pedoman hidup kita dan jalan keselamatan hidup kita di dunia sampai kelak di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi sifat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah wa rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsurna bi ibadika sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, Perumahan Rungkut Harapan rahimakumullah. Marilah kita selalu yaitu terus-menerus belajar untuk mampu mengungkapkan perasaan syukur kepada Allah. Ungkapan syukur alhamdulillah wasyukurulillah ala ni'amillah. Saat ini kita ini ada di dalam bulan yang mulia, bulan yang oleh Allah dilimpahi rahmat dan barokah. Itulah bulan suci Ramadan. Dan bulan ini telah yaitu berlangsung separuh dari hari-hari di bulan Ramadan ini terlampaui. Tinggal kurang lebih separuh atau setengah bulan lagi bulan ini akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan sisa waktu yang ada Allah memberikan rahmat hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada ini, dan semoga iman dan takwa kita semakin tambah meningkat di bulan yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Langsung ngaji kajian kitab Al-Hikam. Kita lanjutkan materi kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif asy-Syaikh al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Mata a'taka ashadaka birrahu wa mata man'aka ashadaka qahrahu fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika wa mubilun biwujudi lutfihi alaika. Pengarang kitab Hikam Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu berkata, dalam kalam hikmah tausiahnya ia mengatakan, mata a'taka ashadaka birrahu, ketika dia Allah memberimu hai manusia, salikin orang yang sedang meniti jalan menuju ridhonya Allah, dia Allah mempersaksikan kebaikannya atau menampakkan yaitu rahmahnya. Wa mata manaka ashadaka qahrahu, dan ketika dia Allah tidak memberimu atau menolak permintaanmu, dia Allah menampakkan atau memperlihatkan yaitu sifat qaharnya, sifat yaitu keperkasaannya. Fahuwa fi kulli dzalika, pada yang demikian itu biwujudi muta'arrifun ilaika, dia Allah memperkenalkan dirinya kepadamu. Wa muqbalun biwujudi lutfi alaika, dan mendatangimu lewat kelembutan-kelembutan sifatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Hikam memberikan salah satu pencerahan kolbu atau kecerdasan spiritual, bahwa hidup di dunia ini, kita ini menghadapi satu misteri. Dikatakan misteri kadangkala akal manusia tidak menjangkau apa yang akan terjadi. Karena itu maka di Hikam dikatakan, ketika Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginanmu dalam wujud namanya munajat atau doa. Jadi ndak donya niku enten. Wong duwe karep nang Allah dituruti. Tapi ono wong duwe karep gak dituruti. Dari kalimat ini Allah menampakkan diri. Allah itu tidak bisa diintervensi. Allah itu tidak bisa diatur. Tetapi sebagai manusia makhluknya, kita harus ridho, ikhlas, diatur Allah. Ini namanya akidah tauhid. Jangan dibalik. Allah kita atur, keinginan kita Allah kita paksa untuk menuruti.
Karena itu di hikam dikatakan ketika dia Allah memberimu, mengabulkan keinginanmu atau apalah wujud dari tercapai cita-citamu hai manusia, itu artinya Allah menampakkan atau mempersaksikan kebaikannya pada dirimu. Jadi kata-kata hikmah yang sangat dalam ini menggambarkan Allah itu sangat baik, selalu mendekati yang baik. Allah itu mensupport, yaitu membantu, memberikan namanya bantuan kepada yang berjalan di jalan yang baik. Karenanya jangan sampai kita keluar dari apa yang menjadi yaitu sifat keinginannya Allah. Di bulan suci Ramadan ini Allah telah melimpahkan rahmat, yaitu bulan yang dilimpahi dengan keberkahan atau barokah. Bagi orang yang tahu sifatnya Allah, tidak akan mensia-siakan waktu yang ada di bulan Ramadan. Sedikit untuk merefreshing hati kita. Orang hidup di bulan Ramadan itu akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Dalam konteks orang Islam, ini kita bicara orang Islam, tidak bicara di luar Islam. Ada orang itu hidup di bulan Ramadan hatinya senang. Ya memang senang. Belum datang saja diminta supaya kita nanti dipertemukan Allah dengan bulan. Dulu waktu saya ngisi tarawih di sini sudah saya singgung. Ono donga diketokno nang Allah dikabulno. Ya kudungane wong njaluk supaya diberi umur barokah sampai ketemu bulan. Dan nyatanya ketemu. Sudah mencapai 15 hari sekarang. Kita ada di dalam bulan Ramadan. Ini orang kelompok pertama. Ada kedua orang yang ketika bulan Ramadan ini masuk atau datang, ia tidak senang. Meskipun tidak terang-terangan ditampakkan, tetapi ada terbesit sifat-sifat tidak suka. Nah bagaimana wong jenenge wong gak seneng? Sama dengan gini, ada orang kedatangan tamu tapi hatinya tidak senang. Maka akan ditampakkan meskipun ditutupi bahwa tidak terlalu gembira dengan datangnya tamu itu. Yang ketiga, ada orang mengaku Islam, meskipun bulan Ramadan ini bulan diberkahi Allah, dia juga tidak terlalu senang, juga tidak terlalu tidak senang. Ya datar-datar saja, ya biasa. Sehingga kalau ditanya begini, kamu itu gimana? Sekarang kan bulan puasa, bulan Ramadan, kenapa kok kelihatannya kok santai-santai? Jawab orangnya, lah mau apa? Ya sejak dulu kan begini, setiap tahun kan mesti ada bulan Ramadan. Orang ini mohon maaf, tidak punya ghirah, tidak punya greget, tidak punya semangat untuk memanfaatkan bulan yang mudah-mudahan kita tidak tergolong golongan orang yang nomor 2 dan nomor 3. Amin ya. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah masuk golongannya orang nomor 1. Orang yang hatinya merasa senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan saya pernah menyampaikan waktu saya terawih di sini dulu, ucapan zuriatun Nabi, anak turunannya Nabi Muhammad, yang sekarang ini kalau sebut bilang keturunannya Nabi itu kan hawa di sini kan. Sehingga ini masih nasabnya yaitu keturunannya Nabi Muhammad. Ya apa-apa memang. Kalau memang cocok pas ya baik-baik saja. Beliau adalah Syekh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Niki saya tertarik dengan ucapan kalam hikmahnya, menginspirasi hidup di bulan suci. Bagaimana ucapannya? Ini bukan Quran, bukan hadis, tapi ini kalam hikmah yang keluar dari manusia yang hatinya disinari dengan nurullah, cahaya Allah. Isinya kita fikir. Beliau mengatakan begini,
Ifrah fa inna syaitana ya'ti biddoiki wal huzni. Kalam hikmah ini membuat kita ini sedikit ingin tahu maksudnya apa. Ifrah, bergembiralah, jadikan hatimu senang. Ini katanya Habib Abdullah bin Muhammad Bahar. Kenapa kok begitu? Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan itu yakti, akan datang, akan masuk ke dalam hati manusia, biddoiki wal huzni, apabila hati manusia itu terasa tertekan, terbebani, wal huzni, dan sedih. Warning, pengumuman, siapa yang tidak ingin didatangi setan, jangan merawat kesedihan. Wong sedih kok dirawat. Kalau dilewati sedih jangan lama-lama. Hilangkan rasa sedih di dalam hati. Ramadan bukan bulan untuk bersedih-sedih, tetapi bulan untuk bergembira. Karena di bulan ini Allah memberikan limpahan rahmat dan barokah. Satu di antara rahmat barokah Allah, orang berbuat kebaikan ditolong Allah untuk dimudahkan. Saya rutin setiap bulan ngisi ngaji di sini, kajian kitab Al-Hikam, kuliah subuh. Tapi saya lihat kok beda. Nek Ramadan kok jamaah tambah. Lho ngeten iki yo gak ono harapan tok. Di mana-mana sing iki. Tapi engko nek wis Ramadan wis mari. Kenapa? Kembali semula. Makanya saya pernah wong Islam itu urip dak bulan Ramadan, itu ada pengamat sosial keagamaan itu mengatakan ada 4 kelompok. Kelompok pertama namanya kelompok Ramadaniyun. Apa itu? Kelompok orang Islam apike mek Ramadan tok. Dadi nek Ramadan wis entek, apike melok. Tapi sampean gak oleh ngilok nang ngene iki. Ana wong gak tau nang masjid bulan puasa nang masjid. Nah, tapi keranten orang itu kalau ngomong kan kadang-kala gak dipikir. Kaya guyon tapi menyakiti hati orang. Dadak wong ngene. Tungaren adek mambu masjid. Ngeten iki enak gak dirungokno ngene. Mabeni ngipi apa saiki kok adek mlebu? Kita tidak boleh ngomong begitu. Wa qulu qawlan ma'rufa. Nek ngomong ku sing enak dirungokno ku. Alhamdulillah. Lah ngene lho, Masjidul Iman ditambah makmur. Sampeyan teko ngene iki muga-muga diparingi iso istiqomah. Mun wong seneng. Allah paling teko Ramadan tok menis gak mrene. Ngeten iki nyinggung mboten? Lah ngaji hikam itu ndak boleh yaitu mengeluarkan kalimat yang jelek. Karena ngaji hikam itu mencetak hati yang bening. Saya pernah bilang, ada 2 istilah beda, hati bersih dan hati bening. Hikam itu mencetak bening, tidak sekedar bersih. Sebab yang bersih belum tentu bening. Karena ini bulan Ramadan, biasanya kalau Ramadan itu saya ada minuman biasanya. Ya, tapi di masjid-masjid yang lain itu ada, saya itu ngaji di masjid tapi takmirnya agak loman. Saya itu 1, minumannya 3. Ada air mineral putih bening, ada susu atau kopi, ada teh. Ini menggambarkan hatinya manusia itu. Ono sing bening air mineral, ono sing modeli seneng tapi peteng, apa misalnya? Kopi. Ada lagi yang kelihatannya putih, bersih tapi tidak bening, susu. Itu hati manusia kayak itu. Ya rupanya takmirnya rada cerdas. Jadi saya dikasih minum dulu. Ya tak pilih sing air mineral, cek bening. Itu gambarannya wong ngajinya ngaji kitab tasawuf. Kitab beningno
hati. Kembali ke nomor 1, Ramadhani, golongan orang yang oleh Allah dilimpahi hidayah hanya di bulan ini baik. Jangan kita itu menjelekkan. Alhamdulillah, muga-muga masa Ramadan itu tapi api iso perlu iso diterusno Yang nomor 2, ada orang itu, ini kata pengamat sosial keagamaan, hidup di Ramadan tidak masuk golongan Ramadhaniyun, tapi masuk golongan at-taibun, yaitu orang Islam yang memanfaatkan waktu di bulan yang mulia ini untuk tobat. Apa? Tobat. Bermakna istirja. Wong iki ben asale gak api. Asale api, terus kegoda nafsu jadi elek. Pemudur mati. Ia kepingin kembali ke baik lagi. Maka orang ini disebut at-taibun, golongan orang yang tobat. Orang ini baik ini. Lah panjenengan ngrungokno pengajian saya, ikut jamaah di Masjid Nurul Iman Harapan ini sudah masuk golongan orang tobat. Karena kita kembali di jalan yang benar. Ada istilah kembali itu pernah keluar. Contoh gini, ada warga Rukut Harapan dulu tinggal di sini. Lalu ia lama sudah tidak di sini, mengikuti dinas pekerjaannya. Lalu setelah pensiun kembali ke Rukut Harapan. Itu artinya ini orang Rukut Harapan yang pernah keluar dari Rukut Harapan sekarang masuk ke itu sama. Ini orang Islam yang baik, pernah khilaf, pernah dosa. Lalu ia sadar dengan pencerahan-pencerahan pengajian agama, lalu kembali lagi di jalan yang ini golongan kedua, golongan at-taibun. Lah yang nomor 3, ini golongan hasil ngaji hikam, yaitu golongan Rabbaniyun. Golongannya orang Islam yang sudah kenal Allah. Kenal siapa? Lah mengenal Tuhan itu pokok pangkal beragama. Sampean ngaku Islam tapi durung kenal ambek Tuhan sampean. Misalnya ditanya gini, sampean kenal sama Tuhan? Ya kenal. Siapa sih Tuhan sampean? Allah. Allah itu namanya Tuhan. Yaitu Tuhan kita itu namanya Allah, dan sekian nama disebut Asmaul. Tetapi belum tentu sampai itu kenal sampai Allah. Belajar ngaji dalam kitab tasawuf namanya hikam ini mengenalkan diri untuk yaitu tahu Allah, mengenal Allah, mengerti sifat-sifatnya Allah, perbuatannya Allah dan sebagainya. Golongan Rabbaniyun ini hidup merasa selalu bersama Allah. Merasa itu berarti alat detektornya perasaan. Jadi begini, beragama itu pada tingkat puncak bukan pikiran. Makanya jangan terlalu membanggakan orang pinter, tapi jadilah pinter. Apa salah paham ngomong begini? Jangan terlalu mengkultuskan kepandaian, tapi jadilah orang yang pandai. Karena puncak beragama itu bukan akalnya, tapi rasanya, zaukiyah, wilayahnya wilayah kolbu, bukan wilayah. Makanya Gusti Allah itu sangat bijak, menungso itu ditoto. Ada 3 unsur elemen kehidupan di dalam anatomi tubuh manusia. Saya sering ngomong. Pertama, jasad. Bahasa Jawa ini wadah, yaitu gumpalan daging, tulang, urat, kulit yang terbentuk dalam salah satu wujud namanya makhluk, yaitu manusia. Jasad ini memiliki potensi paling bagus itu ketika masih usia muda. Makanya anak muda itu nek lanang yo ganteng, nek wedok yo lho wis enom kok. Tapi ini berkembang menjadi dewasa. Ketika dewasa,
tidak sekedar hanya fisiknya oleh Allah, yaitu diungkapkan kelebihan akalnya. Makanya usia-usia produktif itu akalnya buanter. Jadi nek nyambut gawe untuk petu gak ngenal jenenge pegel, mikir apa mampu, karena memang saat itu wilayah akalnya yang hidup. Ini tidak lama ini, nanti akan masuk yaitu siklus ketiga. Jadi orang tua, kami dewasa, tambah apa? Wis tua iki fisiknya mulai berkurang, kesehatannya mulai tidak bagus, akalnya mulai berkurang fungsinya, gampang lalian, ada orang nyebut penurunan daya ingatan. Iku nek nemen nurune jenenge paten, malah jadi PDIP. Penurunan daya ingat paten alias pikun. Nah, saat ini yang diungkapkan oleh Allah adalah perasaan. Makanya saya ngaji subuh, kami ini mesti tua-tua kabeh. Jarang yang muda iki Ramadan ana sing nom, biasa tuwek kabeh. Lah wong tuwa iso ngene iki ngajine santai. Pokoke ngaji wong tuwa iku mesti tolek tembok. Lapo? Bener. Hikam itu pasal 1 bicara masalah sandaran, tapi duduk tembok. Ndok donya itu ana sandaran tapi bisa menurun kekuatan. Bersandar pada kayu dipangan rayap. Betul? Bersandar pada tembok dipangan asin. Makanya bangunan ini tembok wis yang tidak bisa dimakan apapun itu adalah Allah. Bersandarlah hanya kepada niku kitab. Enak ya balikna Allah, gak enak ya tetap eling Allah. Yang nomor 4 ini warning diingatkan oleh yaitu para pencerah agama. Jangan masuk wilayah 4 ini. Meskipun di bulan barokah, namanya golongan halikun, golongan orang Islam yang rusak. Bagaimana cirinya orang Islam rusak? Di bulan Ramadan justru yang meningkat bukan kebaikannya, tapi malah menuruti hawa. Cirinya bagaimana? Nuwun sewu. Jadi ciri yang nomor 4 ini gampang. Kalau bulan Ramadan kok tidak ingat Ramadannya, tapi yang diingat kapan datangnya hari raya. Tadi ditungnya misalnya 15 kurang. Iki anak kecil. Ini ada cerita menginspirasi kemarin pagi saya gelar subuh di Pondok Chandra. Ada bagaimana resapan iman orang hidup dalam satu keluarga. Antara suami dan istri tidak sama. Suaminya itu intens ikut pengajian dan oleh Allah diberi hidayah. Istrinya ini gak terlalu intensif ikut pengajian. Sehingga sentuhan kolbunya itu kurang. Nah, caranya Allah menguji begini. Pas bulan Ramadan, namanya ibu itu mesti berpikirnya banyak, tidak hanya puasa saja. Besok itu hari raya, sudah tahu tanggalnya itu. Nah, tapi belum punya persiapan untuk hari raya. Pertanyaannya, ibu-ibu kalau besok hari raya belum punya persiapan itu, kira-kira kepikiran apa tidak? Jadi sampai ibu jawab apa? Kepikiran apa tidak? Kepikiran normal. Mungkin cara logika juga salah. Karena hari raya ini hari bersenang-senang setelah perjuangan, yaitu mengendalikan hawa. Nah, itu menurut pengertian orang awam. Akhirnya apa? Suaminya ini bahasa hikam, hatinya sudah mapan. Lah istrinya hatinya belum mapan. Kata mapan itu wilayah namanya akhwal. Akhwal itu suasana. Ono wong longgo mapan.
Mas yo gak senen tembok iku lho menu. Ono Mas yo senen tembok tapi durung mapan. Cirine umeke. Kata mapan itu nggih nuwun sewu plek. Hati itu bisa mapan. Digoncangkan dengan program kehidupan tetap tenang. Ada? Lah, sing lanang niki panjenengan nggih lumayan. Kebetulan cerita ini namanya seorang kiai. Mungkin ilmu agama dan ibadahnya sudah mantap. Dadak istrinya ngomong gini, "Lho, Pak, ya sampean kok adel kok tenang ae sih, Pak. Meniki lak wis riyo sing lanang." Lah terus lapo? Mas riyo terus dikapak? Ya mestine ya gak ngene bala terus arek-arek itu anak-anak. Arek-arek durung ditukokno. Normal enggak ngomong gini nih? Normal. Terus jenengan ini kan dadi tokoh masyarakat. Biasanya itu kan banyak masyarakat silaturahim. Apa namanya istilah sawalan, ujung-ujung, apa mana ya? Banyak lah. Lah ya enggak apa-apa. Lah durung duwe suguhan apa suguhan. Pokoknya gitu. Lah sing lanang kan semapan, ya gak apa-apa. Lah dia kan kesini nanti paling-paling tujuan kan minta maaf kepada saya. Nah, iya Pak, tapi jenis tamu kan harus dihormati. Ya gak apa-apa. Ya apa yang ada nanti dikeluarkan. Paling tidak hanya air. Kira-kira riyo. Ana tamu dikek banyu putih tok ngoten pantes mboten. Pantes mboten? Ya pantes sih gak mantesna sapa. Akhirnya apa? Sing wedok goncang. Ya apa sih Pak sampeyan iki kok gak kepikiran blas. Kita mah bengi aku besok turu mikir meneh sampean kok tambah tenang-tenang saja. Wong loro gak padha. Sing iki mapan, sing iki durung. Wis ta menengo. Engko ana sing ngatur dhewe. Lah iki hikam iki. Ana sing ngatur. Kira-kira sing ngatur iki sapa? Kok sampean jawab Allah, betul. Tapi sing wedok durung iku. Durung iso nerima iki. Soalnya nek ana ngaji gak tau teko. Akhirnya apa? Nuwun sewu. Betul. Hidup itu perjalanan iradah wa qudratillah, kehendak dan kuasa Allah. Akhirnya apa? Sing wedok wis dijak ngomong gak gelem, meneng ae, ambek metotok apa metotok. Wis gondok wis. Niki bapak-bapak eling-eling nggih. Meneh nek ajeng riyatin didelok bojone kok metotok berarti akeh napa dadak setelah asar itu ada tamu. Ini kejadian tidak jauh dari Rukun Harapan ini. Saya tidak menyebut nama kampungnya. Ini kisah nyata. Tamu itu siapa enggak tahu. Hikam itu banyak hal-hal yang bersifat khariqul ada. Dulu sudah saya terangkan. Sesuatu yang tidak masuk akal jangan dipaksakan untuk diakali. Karena akal itu ibarat wadah, itu ada batas akhir kemampuannya. Ada yang tidak bisa ditampung oleh akal. Meskipun kalau diberi akal dibungsikan karena itu karunia Allah. Dadak tamu itu ngomongin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf, saya ini hanya utusan. Saya disuruh menyerahkan ini barang. Tapi tolong jangan dibuka di depan saya. Kalau saya sudah nanti pulang, monggo panjenengan. Saya tidak tahu isinya apa. Berupa namanya yaitu tas besar gitu. Wis pas saya ngomong koper gitulah. Akhirnya apa? Barang uangnya tamu sampun, mohon maaf saya mau pamit, tinggal dapat berapa menit dibu. Lah yang namanya Pak Ustadz, Pak Yai ini kan hatinya sudah mapan. Dia kan tadi apa bojone terlalu gelisah, besok hari raya belum punya bersih. Akhirnya bojone celuk. Bu ini ya Bu. Wis gak gelem ora, wis kadung gondok kok. Makane tiyang niku nggih wis kadung ana apa Pak? Wis ta aja ngono ta.
Gusti Allah iku lho wis ngerti nek kon iku susah iku ero. Mrene iki mang ana tamu. Tamu mang aku yo gak kenal ngomongnya mengantarkan koper tas iki. Lah isine gak ero. Ternyata ngomong nek enten kula pun dibuka, kalau sudah pulang silakan dibuka. Wis Bu, sampean buka. Sing lanang iki lho ya gak kepengin buka. Menyuruh. Lah sing wedok iku lho ngene. Dikongkon buka, pikirane ngene. Isine apa kira-kira koper iki? Kira-kira napa? Ya padha gak rono, gak melok duwe. Akhirnya napa? Dibuka uang. Dawuh zaman sakmonten iku menyebut angka. Katakanlah 1 miliar itu banyak. Lah wong wedok ketemu duit iku motone dadi 14. Ya aja kesinggung ngono tarapan iki. Lu langsung muni soalnya sono imani. Alhamdulillah langsung berubah. Wajahnya udah berubah. Dadi ngerubah wong gampang ditekakno langsung alhamdulillah balo siji san. Yesiku kon dari kepingin menin duwe persiapan. Waduh, ngomongnya berubah ya. Ngeten iki gak oleh dilono pancen tingkatnya manusia itu masih menyintai materi. Ada yang sudah tidak terlalu membanggakan materi, ya sing lanang iki mau. Karena itulah maka orang itu kalau beragamanya sudah pada tingkat yang sudah naik, gak terlalu tergiur dengan namanya beberapa contoh rangsangan yang bersifat material. Contoh ini kalau melaku ana omahe wong wapi critakoni. Bu sampean gak kepingin di rumah kaya ngene, Bu? Sing lanang ngomong ngono. Sing wedok kira-kira jawab apa? Ya kepingin, Pak. Sapa gak kepingin? Iki normal, asli wedok iki. Tapi nek bojo sampean ngomong ngene, gak kepingin, Pak. Iku Bu. Ya gak lapo wong omahe wong kok. Omahe sapa? Ngeten iki lho, ngaji hitam. Sesuatu yang bukan haknya, bukan miliknya, jangan kita ingin untuk mengintervensi. Nah, ngel ini. Konggo kok dandani omah, bangun perbaikan rehab bagus. Sing kene sing dandani, sing kene muni alhamdulillah. Tapi kalau belum bening hatinya berubah. Lho, duit tekon ndi? Ya masih tekon ndi, gak tekon ndi kan gak melok ngurus. Inilah belajar untuk bahasa menata hati itu tidak mudah. Betul? Nah sekarang dikatakan rasakan sentuhan kelembutan Allah yang dikirim kepadamu bagaikan sifat angin. Kadang-kadang angin itu tiupan sepoi-poi yang menyejukkan, membuat kita bisa tertidur tak terasakan. Betul? Santai-santai di depan rumah ada angin semilir-semilir. Loh, gara-gara angin ini malah kudu turun. Angin loh judulnya angin. Sifat Allah itu bisa dianalogikan seperti angin. Nah, rasakanlah sentuhan kelembutan Tuhan kepadamu hai manusia. Bagaikan sifat angin. Kadang-kadang datang dengan tiupan sepoi-poi yang menyejukkan. Namun di lain waktu ia datang sekonyong-konyong menjadi topan yang bisa meluluh lantakkan. Namanya yaitu disebut angin puting. Sekarang nuwun sewu, santai-santai leyek-leyek duduk di kursi teras rumah, dadak ada angin puting beliung. Kira-kira orang ini tertidur apa tambah hilang? Ini gambarannya anginnya sama. Tapi rasa yang diterima, itulah hati manusia di dalam mengakses karunia Allah. Orang laki-laki yang saya ceritakan tadi melihat sak koper sini duit, tenang saja. Wong ini hanya dilewati saja. Sak piro akeh duit iku nek dike blonjo suwe-suwe. Maka anak guyon ini
Ana tiyang niku kepengin sugih tapi gak iso melarat, duwike gak tahu dibelanjakno, dicekel. Pertanyaane ngeten. Dari sampean iki sugih kok gak tahu ketok beli-beli enggak nek dia gawe tuku nggarai entek. Pertanyaane, orang pegang uang begini itu bahagia apa menderita? Menderita. Sama dengan begini, ana guyon iki. Punya makanan banyak tapi sedang puasa. Pada saat jam masih sedang ibadah, meskipun ini milik kita, tapi ada saatnya belum boleh disentuh. Kira-kira sampai ndelok panganan ngeten iki menyiksa mboten? Menyiksa mboten? Ya tergantung. Nek sampean punya iman, meskipun milikku, belum saatnya aku diberi kesempatan diizini oleh Allah. Begitu pula nuwun sewu, wong lanang ganteng berpapasan ketemu wong wedok ayu. Iki magnet plus ketemu normal enggak? Normal enggak? Normal. Tapi ini belum diizini, mek ketemu tok. Dadak ndak umah padha besok turune karo. Bayangno pertemuan misterius mau. Akhirnya hidayah datang. Lah iya aku yo ijen. Iku yo ijen. Dudo ketemu loro. Iki perlu diramut, cek gak dadi fitnah. Daripada nama masjid berpapasan mek kedip-kedipan tok. Akhirnya muncul ibadah namanya apa? Nikah. Yang menikah duda dapat janda, yang komentar orang lain. Makanya ndok dunya sing gari ruwet niku penonton. Semakin banyak penonton, semakin ruwet. Ana wong tuwa kawin, tuwek kawin, mbok yo ngoco lho dirono. Ana wong ngene, urip sedih dunyane akeh, lapo sedih. Wong kawin oleh, lapo gak. Dadi menungsa ku rewel. Sing gak rewel orang yang imannya matang. Makanya saya tadi itu baca hadis, setiap manusia itu punya cita-cita masuk surga. Ada cara masuk surga mudah, itu ada di dalam hadis. Ketika dilimpahi rahmat, ia bersyukur. Ketika ia itu diberi ujian bala, ia sabar. Ketika menerima kepastian Allah, ia ridho. Jadi jawabannya akhwalukul. Syukur, sabar, ridho. Itulah cara membuat hati mapan, sehingga tidak gampang goncang. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa menginspirasi, mentarbiah kita, hati kita menjadi hati yang mapan. Amin Allahumma. Selanjutnya dikatakan dalam dua kehadiran, contoh analogi namanya angin itu yang kita temukan tetap sama angin. Begitulah Allah dengan caranya menyapamu, hai manusia, membukakan tabir kedekatannya melalui peristiwa-peristiwa yang berbeda. Satu waktu Allah menyapa kita melalui kesenangan dan karunia, tetapi di lain waktu Allah menyapa kita dengan satu kesedihan dan ujian. Semuanya tujuannya sama. Allah ingin menampakkan, mengenalkan diri agar engkau tahu siapa Tuhanmu. Allah memperkenalkan diri siapa tahu. Maka itu yang niku nek waktu enak lalu euforia, tandanya nggak ingat Allah. Waktu susah sedihnya berlebihan, tandanya tidak ingat Allah. Padahal puncak dari ibadah itu adalah zikrullah. Karena itu ada kalam hikmah. Ketika kita sedih, itu artinya yaitu kesenangan yang belum ditampakkan. Ketika kita itu senang, itu terasa ada kesedihan yang terselip di dalam. Makanya waktu enak, ya ojo nemen-nemen rumoso enak. Waktu susah, ya ojo nelongso nemen-nemen nek susah. Karena caranya Allah mengenalkan diri seperti angin itu. Ketika saat hadir sesuai dengan kebutuhan, muncullah kenikmatan. Ketika lebih dari kebutuhan, muncullah namanya, yaitu kesedihan. Uting beliung membuat orang ketakutan.
Air semilir-semilir membuat orang rasa kening. Karenanya jemputlah karunia menurut pesan yang memberi. Makanya bunyinya satu, alhamdulillahirabbil. Semoga kajian kita pagi hari ini mencerahkan hati kita. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa baghfir li amalan maqbula wa wasi'ah wa tub alaina taubatan nasuha, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khata'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'maka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.